siap ya. Nah, Nama Tuhan, SEMSI, dosen tetap Akademi Maritim Sabta Samudra Padang. Tugas seorang dosen adalah 3 Tridharma perguruan tinggi. Salah satu di antara Tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran. Untuk semester genap tahun akademik 2023-2024 ini, salah satu mata kuliah yang saya asuh adalah mata kuliah kepemimpinan dan keterampilan kerja tim. Mata kuliah ini 2 SKS. Betul-betul mengetahui bagaimana nanti Anda seorang akan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana nanti Anda dalam tim. Bagaimana nanti Anda sebagai anggota tim. Bagaimana nanti Anda sebagai ketua tim. Itu harus benar-benar diketahui dan bisa dilaksanakan dan bisa menjelaskan. Mengapa perlu pelatihan kepemimpinan? Perhatikan mengapa perlu pelatihan kepemimpinan. Pada materi sebelumnya kita sudah masuk sedikit tentang kepemimpinan. Sekarang kita lanjutkan mengapa perlu pelatihan kepemimpinan. Yang pertama adalah untuk menjadi seorang pemimpin tidak saja dibutuhkan bakat, tetapi juga dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang dilatih sejak muda. Ya, kalau kita perhatikan sebagai contoh ya, perhatikan kalau kita di kampung-kampung kita lihat banyak di daerah kita kan orang kampung semua ya, rata-rata orang kampung. Ada juga di kampung-kampung kita lihat dia mempunyai hobi kepemimpinan, hobi memimpin. Ya, hobi dia memimpin, tetapi dia tidak ada mengikuti pelatihan. Apa yang terjadi? Saya bisa menjawab apa yang terjadi jika kita lihat di kampung-kampung kita dia hobi memimpin, tetapi dia tidak mengikuti pelatihan, tidak dilatih dia. Apa yang terjadi? Siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Jika seseorang, kita lihat di kampung-kampung biasanya nih, termasuk kampung saya, dia hobi memimpin, tetapi dia tidak ada pelatihan. Apa yang terjadi? Siapa bisa menjawab? Coba tangan. Ya, silakan. Dia mengambil keputusan secara berpokok. Ya, yang pertama adalah jika dia tidak mempunyai hobi kepemimpinan dan tidak dilatih, berarti kekuasaannya ada, tetapi salah arah, hanya berdasarkan kekuasaan, tidak berdasarkan keilmuan. Bagaimana teknik memimpin harus dipelajari itu? Jangan kita hobi memimpin, kita diberi kekuasaan ada nih, ilmu tidak ada, itu salah jalannya kalau kita sedang memimpin. Makanya pemimpin itu di samping dia hobi harus mempunyai keahlian dan banyak pelatihan. Kalau hanya kekuasaan saja yang ada, ilmunya tidak ada, maka apa yang terjadi? Salah arah, kekuasaan tanpa ilmu namanya. Jadi kedua-duanya itu harus harus sejalan. Kekuasaan ada, ilmu ada, baru mantap kan? Baru mantap. Coba kita lihat di kampung-kampung yang kekuasaan aja yang ada, ilmunya tidak ada. Ilmunya tidak ada, tentu dia salah arah. Ini ya. Baik. Untuk menjadi seorang pemimpin tidak saja dibutuhkan bakat, tetapi juga dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang dilatih sejak muda. Sejak muda kita jangan tiba-tiba kita lalu memimpin, tidak boleh. Tapi dilatih sejak kita muda dilatih.
Jangan Pak, jangan enggak langsung pemimpin aku nggak bagus, belum ada pelatihannya. Banyak yang harus kita lakukan pemimpin. Karena itu salah, kita banyak yang kita ketahui salahnya. Nah. Kemudian yang kedua, mencapai pemimpin yang berprinsip tidaklah mudah karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya ambisi pribadi, kemampuan dan keinginan sepihak, dan kebanggaan dan penolakan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi jangan ambisi pribadi. Jadi kalau kita memimpin, tidak boleh ambisi pribadi, jangan kehendak kita, jangan kehendak pribadi. Kita mau ini, mau itu, tidak ada. Kalau pemimpin, tidak boleh kehendak pribadi kita. Apa itu kehendak pribadi? Kehendak yang menentukan diri kita sendiri, tidak boleh. Kita mau jadi ini, supaya kita lewat lah kehendak pribadi, kita paksakan kehendak kita supaya kita jebol, itu tidak boleh. Tidak boleh kehendak memaksakan keuntungan pribadi, tidak boleh ada sesuatu. Itu perlu kita perhatikan. Jangan sekali-kali Anda memimpin anak karena ambisi pribadi. Itu kalau kita memakai ambisi pribadi, maka organisasi yang kita pimpin akan kacau balau. Ya, Eri. Apa contohnya yang pernah diketahui? Kan semuanya mahasiswa ini kan sudah tergelut di organisasi, kongres tingkat RT, tingkat RW, tingkat KPPS dan sebagainya di kampung atau di tempat kosnya masing-masing. Apa yang Anda ketahui bahwa ada seseorang yang pernah Anda alami, yang pernah Anda masuk ke organisasi itu? Bagaimana menurut pendapat Anda tentang organisasi? Ada nggak dia memainkan ambisi pribadinya? Ada. Nah, itu pemimpin yang tidak boleh ditiru. Tidak boleh kita menampakkan untuk kebutuhan pribadi. Ini ambisi pribadi. Kemudian dan keinginan sepihak, kebanggaan dan penolakan untuk mengatakan hal tersebut diperlukan latihan. Jadi untuk mengatasi ambisi pribadi ini perlu kita latihan, perlu kita wawasan. Operasi, tipe leader, tipe entrepreneurship, millennial, demokrasi, open leadership. Kita harus tahu ini. Jadi kalau kita di luar nanti kita melihat, umpamanya di Akademi Maritim, Sabta Samudra Padang yang tempat kita kuliah, yang tempat saya mengajar ini, kita harus tahu nih. Kalau menurut Anda harus bisa menganalisa apa sih tipe kepemimpinan dari direktur kita, dari wadir, dari kaprodi. Anda harus bisa memahami itu. Kalau seperti ini, tipe apa namanya? Karena ada 6 tipe, bisa Anda baca 6 tipe. Kalau diuraikan satu persatu ini nggak cukup waktu kita. Kita hanya 2 SKS. Mata kuliah di 2 SKS tidak cukup untuk menerangkan satu persatu. Jadi Anda harus bisa melihat nanti kalau di Akademi Maritim itu tipe apa namanya? Direkturnya tipe apa? Ketua prodinya tipe apa? Berdasarkan kami, tolong dipelajari di rumah, cari ini tipe apa namanya? Ya, catat nih, catat tipe-tipe ini nanti catat tipe kepemimpinan. Catat tipe ini. Saya yang 6 macam ini dicatat dulu, kemudian di Akademi Maritim direkturnya tipe apa namanya? Ya, tipe apa namanya menurut Anda, menurut kita masing-masing, tipe apa? Nah, ini gambar ini. Ini siapa yang mana yang menjadi pimpinnya?
atau tim timnya? Merah, ini ada merah. Ini lurus nggak? Lurus Pak. Lurus ya. Ini lurus, ini rapi semuanya ya. Nah, ini adalah ketua tim. Jadi kalau ada umpama nih, saya direktur Akademi Maritim ini, kemudian saya harus memberikan pelayanan semuanya kepada siapa? Kepada yang ada di lingkungan akademi sesuai dengan itu ya, sesuai dengan struktur organisasi. Kepada siapa? Kepada yang ada di Akademi Maritim ini, kepada yang memberi pelayanan kepada semua mahasiswa. Tidak ada strukturnya, ada bagian-bagian tugasnya. Dipimpin adalah seorang yang belajar semudah, berorientasi pada pelayanan. Apa itu maksudnya berorientasi pelayanan? Memberikan pelayanan kepada semuanya, bukan berorientasi pada keuntungan pribadi, bukan berorientasi kepada sekelompok tertentu atau kolega-kolega saja, tidak. Untuk semuanya di Akademi Maritim. Kalau saya direktur memberi pelayanan untuk semuanya, bukan untuk pribadi. Membawa energi yang apa itu energi yang positif maksudnya? Apa bisa membawa energi yang positif? Apa bisa membawa energi yang positif? Coba lihat nih, siapa bisa menjelaskan apa maksudnya membawa energi yang prinsip kepemimpinan, membawa energi yang positif? Apa maksudnya? Coba katakan pendapatnya. Nih, coba pendapatnya. Supaya bisa membawa energi positif. Ya, apa? Keunggaran. Katakan aja. Oh, punya harapan Bapak ini menciptakan ini. Berarti kita punya harapan, itu kan positif namanya. Berarti kalau sekian kita akan punya ini, akan punya itu. Nah, berarti kan itu namanya positif. Punya harapan ya. Kalau dia punya harapan, tentu kalau umpamanya yang kita pimpin itu sudah punya harapan ya. Kalau dia tidak punya harapan itu bagaimana dia? Itu dia termotivasi untuk bekerja lebih baik di organisasinya. Dibaca terus cari pendidikannya. Apa pertanyaan? Apa? Sinergi. Apa itu sinergi? Nah, Pak saya bisa menjawab. Coba yang lain. Bersinergi artinya kita saling dengan orang lain. Bersinergi, bekerja dengan orang lain, bukan sendiri-sendiri ya. Ya, terima kasih Pak. Dari pengalaman. Apa? Apa maksudnya? Pengalaman Pak. Mencari pengalaman dengan bersinergi, berarti mencari pengalaman di tempat lain, bersinergi, bekerja sama kita dengan yang lain supaya organisasi atau tim yang kita pimpin itu menjadi lebih baik. Ini banyak nih kalau kita kaji semuanya di mata kuliah ini banyak luas. Jadi makanya Anda harus belajar di organisasi, belajar masuk organisasi juga bisa. Itu akan menambah wawasan. Mungkin jadi sekitar setting namanya kan, mungkin jadi ketua RT namanya, jadi ketua RW namanya, ketua pemuda namanya. Itu ilmu di situ semuanya. Kita belajar di situ. Jangan mau di daerah kita di malam kita harus ikut. Ada di apa umpamanya kita di tempat kita tunjuk sebagai tim umpamanya kan tim apa umpamanya tim yang buat apa boleh di tim Ramadan umpamanya kan yang ikut itu akan mendapatkan ilmu di situ. Orang-orang yang sukses itu dari muda dia belajar terus, dari muda dia belajar terus. Dan juga dia belajar terus. Itulah PBB itu. Termasuk Anda nanti dari di kampung Anda masuk organisasi. Di tempat kos Anda masuk organisasi. Itu akan belajar memang, belajar akan ketahuan. Akan nampak kita oh ini seperti ini. Itu makanya belajar terus. Ada lagi pertanyaan?
Teamwork. Si A mempengaruhi si B, si B mempengaruhi si D mempengaruhi ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Ya, semuanya itu dinamakan dengan untuk tujuan bersama dinamakan apa? Teamwork. Nah, gampang kan? Dan tim itu ada yang formal, ada yang informal. Dulu kita buka sedikit apa itu formal dan apa itu informal. Minggu dulu coba lihat catatan minggu dulu. Tidak ada ini. Dapat kita lanjutkan sekarang. Ada yang formal, ada yang informal. Tidak ada apa. Ini belum tuntas yang minggu dulu tuntas nih. Kita lanjutkan sekarang. Ya, ini pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya adalah sudah terjelas pertanyaannya bagaimana cara saya ulang pertanyaannya ya saya luruskan supaya temannya bisa memahami. Pertanyaan dari temannya adalah bagaimana cara mengatasi seorang anggota tim ya tidak pemimpin. Sebab bagaimana cara mengatasi seorang pemimpin agar dia tidak mementingkan diri pribadi atau golongan tertentu saja kan itu pertanyaannya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Serius kayaknya ya. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara mengatasinya agar pemimpin itu tidak mementingkan diri sendiri? Dalam organisasi itu dia hanya untuk kepentingan diri sendiri katanya. Kelompok tertentu. Bagaimana cara mengatasinya bagi anggota tim? Siapa yang bisa menjawab? Jadi jawabannya adalah saya kasihkan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama dalam tim itu sebelum tim kita itu kita samakan visi dan misinya. Visi dan misi. Kalau visi dan misinya sama, tim itu akan lancar jalannya. Tetapi ada juga pemimpin kan visi sudah sama, misi sudah sama, tetapi dalam pelaksanaan dia tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Tadi dia harus belajar lagi tentang kepemimpinan. Harus belajar terus, belajar terus. Tapi sebelum membentuk tim, kita harus samakan visi dan misi kita dulu sebelum membentuk tim. Ya, samakan apa visi kita membentuk tim semua. Berarti Anda nanti semuanya nih membentuk suatu tim, samakan visi dan misinya dulu. Kemudian Anda tunjuk lagi seorang ketua tim. Ketua tim harus belajar terus. Jangan tak samakan visi, jangan keuntungan pribadi harus menguntungkan organisasi yang kita pimpin atau tim kita ini. Nah makanya teamwork sangat bagus teamwork. Berapa orang ini semuanya membentuk suatu tim antara si A si B si C saling mempengaruhi tujuan bersama bukan tujuan pribadi, itu dinamakan dengan teamwork. Oke ini Pak, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Ada Pak? Nggak ada. Nggak ada? Ya, mana laporan? Tidak selesai. Coba. Duduk siap, gerak. Sudah selesai. Berat. Selesai. Duduk sana.